kenapa sih mereka tuh selingkuh sama cewek gitu yang downgrade. Karena gue tuh pernah kena imbasnya dari orang yang selingkuh gitu. Itu trauma dan ngasih traumanya ke gue jadi trauma sama dia. Akhirnya selesai tuh di depan udah rapih ya. Udah. Jadi gue minum dong, aus. Lo mau juga? Mau awal bikin apa? Gue bikin es coklat, lo mau. Oke nih. Rame ya hari ini gitu. Rame sangat coy. Apa deh? Gue sumpah gue dari kemarin baru buka TikTok. Apaan sih? Itu tuh yang langsung muncul kumpulan bukti-bukti screenshot cowok selingkuh mulu deh. Sama. FYP gue juga isi sama nyebelin banget, bikin gue overthinking sama cowok-cowok sekarang. Kadang ya sumpah yang bikin heran tuh kayak kenapa sih mereka tuh selingkuh sama cewek gitu yang downgrade, yang gue tuh kemarin lihat di YouTube ada cewek beauty vlogger, suaminya tuh selingkuh terus sama cewek yang lebih muda dari dia gitu. Oh, tahu terus, gue. Ceweknya tuh kayak kurang gitu. Kurang kan? Iya kurang banget. Istrinya tuh punya segala-galanya, terus dia selingkuh sama cewek yang B aja, lebih muda gitu kan. Terus tapi lu kalau misalkan ya, lu punya pacar, terus pacar lu selingkuh, lu bakal gimana? Kalau gue sih udah gak bisa ngomong baik-baik, ya udah putus aja deh. Gak lu maafin gitu. Gue gak bisa toleransi sama selingkuh gitu. Karena gue tuh pernah kena imbasnya dari orang yang selingkuh gitu. Oh iya coy. Jadi kayak lu trauma, gak mau berada di sekitar orang-orangnya. Justru orang itu trauma dan ngasih traumanya ke gue jadi trauma sama dia. Gue jadi agak belibet ya, jadi complicated. Tapi kalau gue gimana ya, gue tuh sebagai salah satu perwakilan dari Cegil bisa perwakilan Cegil. Kalau misalkan cowok gue kayak ketahuan selingkuh gitu, kayaknya gue sekali kayaknya ini masih kayaknya ya, kayaknya gue bakal maafin kalau sekali. Kan kita kan gak pernah tahu ya apakah dia gak sengaja atau dia nggak tahu misalkan itu tuh selingkuh gitu loh. Terus kayak gue mungkin akan maafin dia, terus kita ngeliat kan kayak misalkan apakah dia akan berubah. Kayak emang selingkuh ada yang nggak sengaja ya? Ada. Masa sih? Ada, namanya tuh micro cheating, tau gak sih? Kayak misalkan tau gak? Enggak. Jadi nih banyak banget beredar di internet sekarang namanya micro cheating. Jadi tuh katanya kalau misalkan cowok kita nge-like-in foto cewek atau FYP-nya isinya cewek-cewek joget, atau tuh terlalu sering berinteraksi yang berlebihan sama lawan jenis, itu bisa dikategorikan dalam micro cheating. Oh baru tahu, tapi gue tetep kayak males banget. Iya kan, apalagi sampai yang kalau save itu kayak yang big save itu bilangnya kayak nggak tahu sengaja. Siapa dipencet enggak banget. Makanya gue tuh kadang suka takut. Tapi lu tipe yang suka ini nggak sih ngecekin HP cowok lu itu? Kalau gue sih biarin itu privasi aja ya. Jadi gue tuh takut ngelihat hal yang nggak gue pengen itu, malah gue sakit hati sendiri. Jadi kayak ya udahlah. Kalau gue biarin aja. Gimana ya? Kalau gue ngecek HP. Gue sih tipe orang yang ngecek. Tapi gimana? Gue tuh bukan ayo ketemu gue HP lu gue cek itu, enggak. Oh enggak. Jadi kayak ya udah main HP biasa aja. Nggak peduli. Kadang tuh orang yang kayak lebih baik nggak tahu daripada sakit gitu. Cuman kalau gue nggak bisa, gue harus tahu. Walaupun itu bikin sakit gue kan. Again kalau misalkan cowok gue ketahuan selingkuh, itu sih mungkin gue bakal maafin sekali. Itu kalau misalnya dia ada tobat, oke kita maklumi. Tapi kalau misalnya dia abis gue maafin dia selingkuh lagi, kayaknya gue langsung kayak oke, baik, gue gak mau lagi sama lu. Gue bakal kata-katain, gue caci maki, langsung gue kasih tahu ke seluruh dunia, Twitter, TikTok, Instagram. Di-spill ya, gue spill nih orang lu jangan lu pacaran sama dia karena dia tukang selingkuh gitu. Selingkuh sifatnya jelek. Iya. Gak tau dia balik lagi ke gue. Itu apa harus dilakukan menurut lo? Kayaknya gak usah ya. Kayaknya gak ada yang mau lagi sama dia karena dia selingkuh. Terus gue yang udah tahu sifat buruknya dia. Terus menurut lo gue harus apa? Ya udah biarin aja. Biar dia ngerasa kayak itu kan kesalahan dia. Ya benar. Terus dia udah selingkuh,
terus lo putusin nih, dia pacaran sama cewek selingkuhannya, tiba-tiba putus, balik lagi, lu kayak ngapain? Iya, lu punya harga diri, ngapain balik lagi? Biarin aja ya, kayak istilahnya tuh biarin aja dia begging ya nggak sih? Iya, kayak ya orang kayak gitu mah ngerasa bersalahnya banget. Dan kalau orang selingkuh itu ibaratnya apa ya, dia tuh nggak akan bisa lepas dari selingkuh itu, kayak bakal selingkuh terus untuk hubungannya selanjutnya, walaupun itu ibaratnya kecil ya, tapi sama aja selingkuh. Iya, sama kayak apa sih orang bilang tuh kalau selingkuh tuh penyakit ya nggak sih? Iya, itu dia. Terus yang soalnya tuh gue sering banget ya ngeliat seleb gitu yang dia nikah nih, terus suaminya ketahuan selingkuh, terus sekali dimaafin gitu, terus mereka masih berusaha untuk mempertahankan rumah tangga. Kan kalau urusan rumah tangga kan apa sih maksudnya, kan kalau cerai tuh kayak kesannya tuh jelek banget, namanya jadi jelek. Iya, jadi tuh sebagai istri kayak sebisa mungkin dia mempertahankan hubungan rumah tangganya, terus kayak maafin suaminya, janji nggak akan apa sih ngelakuin hal yang sama, atau yang kayak dia mempertahankan rumah tangga demi anak apalah. Cuman ujung-ujungnya bakal suaminya selingkuh lagi gitu loh. Kayak itu beneran penyakit tuh gak sih? Makanya tuh ada orang tuh kadang bilang kalau misalkan cowok selingkuh ya udah tinggalin aja. Emang fix lu tinggalin aja, maupun itu dia cewek ataupun cowok ya. Maksudnya nggak memandang gender gitu. Ya udah tinggalin aja gitu loh. Tapi lu pernah punya pacar lu selingkuh gitu nggak? Enggak sih, alhamdulillahnya enggak ya. Tapi kalau cowok lu pernah? Cowok salah alhamdulillah enggak. Cuman ya pasti ada aja pengalaman sama orang-orang sebelumnya gitu ya, kayak tiba-tiba suka pulang bareng cewek. Wow, dia nggak bilang loh. Nggak bilang, dan itu tuh kayak biasanya tuh gue ngeciduk dia gitu loh. Atau temennya yang ngomong? Enggak, gue ngeciduk dia sendiri di akun ceweknya itu. Terus ceweknya nge-spill kalau misalnya dia lagi pulang sama mantan gue itu. Dan ya udah akhirnya dia jujur ke gue. Dan semenjak itu tuh gue langsung kayak memandang tuh cowok mandangnya ilfil aja gitu, sebel aja gitu. Paham gak sih? Walaupun kayak asal lu udah pacaran bertahun-tahun terus ngeliat hal kayak gitu, lu bakal ilfil, gak suka gitu loh, pikiran terus, dan jadinya sebel sendiri. Iya, tapi ya again sebagai cengil pasti gue maafin dulu. Terus kalau jadi cengil ya, terus pas kayak udah ketahuan di jalan lagi mau cewek mana, udah itu gue udah enggak sih. Gimana caranya gue? Aduh kayaknya enak banget deh. Ya kan? Kayak lu tau gak sih kayak minum dingin itu udah sebagai penutup hari yang lelah. Asli. Bentar ya, gue tuh belum ngasih susu, belum ngasih es batu. Lu es batunya mau ambil sendiri gak? Biar gue taruhin ini satu. Ya, boleh, sini ini kan. Kan. Panas ya? Panas. Hati. Tapi lu pernah ada kepikiran kayak gue suka nih sama orang gitu, terus mau selingkuh, pernah gak? Enggak lah. Kan siapa tahu deh kayak gitu kan. Kayak serem aja gitu. Enggak sih, gue malah lebih takut kalau misalkan pasangan gue itu, ini kasih apa nih? Kasih susu. Mana yang mana? Tadi lu nanya apa sih? Ya itu yang pernah kepikiran selingkuh atau enggak? Oh, enggak. Atau kalau misalnya nih temen lu ada yang selingkuh, lu kasih wejangan atau kayak ya udah biarin aja gitu? Kayak gue kasih wejangan deh, karena gimana ya, kayak gue tuh bisa merasain kalau jadi korban yang diselingkuhin itu tuh sedih banget kan. Kayak gimana ya, gue akan jelasinnya ya. Bahkan tuh kayak yang tadi pertanyaan lu, kalau misalkan ngelihat apa cowok yang lebih ganteng, terus ada kepikiran buat selingkuh apa enggak? Gue sih enggak, karena gue lebih, walaupun cowoknya tuh Saifun. ya itu enggak, itu nggak mungkin, itu nggak usah diibaratkan gitu kan. Oke. Gue bahkan tuh malah gue tuh lebih takut kalau misalkan cowok kita, pasangan kita tuh di tempat kerjanya atau tempat mainnya menemukan sosok yang lebih wow dari kita. Itu bahkan yang bikin gue takut sih. Namanya juga cewek, overthinkingnya tuh luar biasa. Gue punya cerita loh. Jadi gue kan pernah kerja gitu di suatu tempat yang dimana gue kira mereka tuh pasangan, kayak pacaran aja gitu. Terus taunya si cewek itu udah punya pacar. Tapi kalau di kantor tuh kayak pacaran. Jadi gue baru sadar kalau mereka berdua tuh selingkuh ternyata di kantor. Jadi gue tuh kayak agak shock gitu. Tapi gue diem aja.
Tapi kenapa ya orang-orang tuh bilang kalau di kantor tuh bisa jadi rentan tempat perselingkuhan. Kayak gitu kali mungkin ya. Mungkin kayak ketemu daily, terus misalkan ketemu pacarnya tuh nggak selalu setiap hari. Iya sih. Kayaknya jadi seperti itu. Keren banget. Gue jadi overthink deh. Udah nggak usah pikirin, kita minum dulu, kita istirahat, habis itu baru kita Lanjut. tutup ya. Benar. Nah, sekian dulu episode kita kali ini yang ngebahas tentang cowok dan perselingkuhan. Kalau misalnya kalian suka konten kayak gini, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Jangan lupa untuk nyalain lonceng notifikasinya biar gak ketinggalan update dari kita. Bener banget. Jangan lupa untuk nonton terus di Spill with Talk Fear, serba-serbi with your girl Bali. Dadah!